Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang struktur data array. Pada bahasan sebelumnya kita telah membahas array, di mana array itu adalah tipe data array yang murni bawaan Python berupa list. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array yang khusus digunakan untuk operasi matematika, di mana operasi matematika tersebut diantaranya yaitu untuk operasi vektor dan matrik. Untuk itu kita memerlukan sebuah paket dengan nama NumPy. Nah, pertama kita akan instalasi paket tersebut atau paket NumPy ini, bagaimana cara-caranya. Kemudian berikutnya kita akan cobakan bagaimana penggunaan dari array yang digunakan untuk operasi vektor maupun matrik ini. Oke, mari kita simak bersama. Cara instalasi paket NumPy, pertama kita klik pada menu File, kemudian arahkan kursor kepada New Project Setting, kemudian klik Setting for New Project. Akan muncul seperti ini. Kemudian pilih ke Python Interpreter. Nah, di sini ada branch, editor, plugin, version control. Nah, di sini kita pilih yang Python Interpreter. Kemudian di sini masih kosong, kita tentukan Python Interpreter yang saat ini sedang kita install. Versi dari Python yang kita install dulu ya, kita klik karena kita menggunakan PyCharm Community, di mana paket-paketnya di sini kita sendiri yang menentukan atau kita install, tidak langsung semuanya muncul ya. Oke, kita tentukan di sini saya menggunakan Python 39, klik saja. Karena di sini punya saya sudah saya instalasi dari NumPy, akan muncul ada di sini. Jika belum, caranya cukup mudah, yaitu klik tombol install ya. Kemudian di sini cari, ketikkan NumPy ya. Nanti di sini akan muncul NumPy seperti ini. Kemudian klik install package. Nanti di sini ada informasi paketnya itu diperoleh dari mana. Kemudian klik install package. Nah, nanti di sini akan muncul NumPy installation, sedang diinstal gitu ya. Kemudian tunggu beberapa saat. Ingat, syarat kita menginstal konekkan komputer kita dengan internet karena dia akan otomatis download. Nah, di sini setelah kita install selesai, maka akan muncul package NumPy installed successfully. Ya, sudah sukses. Kemudian kita tutup. Kemudian kita apply. Di sini akan muncul ya. Apply. Kemudian oke. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan beberapa array yang digunakan untuk operasi matematika. Array untuk operasi matematika ya. Bisa juga ada yang mengatakan untuk operasi statistik ya. Oke. Yang pertama, misalnya kita tadi sudah menginstal NumPy, tentunya kita harus memanggil atau mengimpor paket yang sudah kita install tadi ke dalam aplikasi. Caranya ketikkan import ya. Kemudian namanya tadi apa? NumPy, nanti akan muncul. Kemudian kita deklarasikan sebagai apa? S, misalnya saya singkat menjadi NP, misalnya begitu ya. Nah, sekarang NP ini akan mewakili NumPy. Coba kita masukkan data, my data misalnya. My data sama dengan NP titik array. Nah, di sini array-nya sudah akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan misalnya data-data. Ini berarti kita sudah memiliki sebuah array atau array yang akan tersimpan di dalam my data. Oke, kita enter. Nah, bedanya kalau kita menggunakan array yang sebelumnya kita menggunakan list, di situ meskipun tipe datanya di sini ini adalah angka semua, nah tidak akan bisa digunakan untuk operasi matematika. Nah, untuk kali ini kita akan coba menggunakan operasi matematika, misalnya my data
ini nanti akan saya simpan, misalnya hasil bagi 2 misalnya sama dengan my data ya dibagi 2 ya, my data dibagi 2. Sekarang kita tampilkan misalnya print hasil bagi 2. Bagaimana hasilnya? Sekarang coba kita jalankan dengan cara klik kanan di sini, run lare array. Oh iya, array masih ingat? Nah, di sini saya menuliskannya keliru. Harusnya pakai ini ya. Array itu pakai bracket. Coba sekarang kita jalankan, run. Ya. 40 dibagi 2, 50 dibagi 2, ini adalah hasilnya. Jadi di sini akan membedakan cukup nyata apa beda dari list dengan array sebenarnya. Berikutnya kita akan coba untuk operasi vektor dan matrik di dalam NumPy ini ya. Oke, saya akan tambahkan di sini. Coba saya minimize dulu. Kita tadi sudah membuat sebuah array seperti ini, kemudian kita coba bagi 2, ini hasil bagi 2 ya, hasilnya ini. Oke, sekarang kita akan melihat bahwa sebenarnya my data ini tadi ini adalah sebuah vektor. Contoh lain sebuah vektor misalnya begini, saya akan membuat A, ini adalah sebuah vektor, maka menuliskannya adalah np titik array, kemudian misal saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya misalnya ya. Kemudian ini kita tampilkan print A ya. Coba kita jalankan. Nah, ini adalah vektor A. Apakah semua bilangan yang dimasukkan di dalam vektor ini harus dalam bentuk bilangan bulat? Jawabannya tidak. Kita bisa menambahkan misalnya setiap data yang ada di sini berupa bilangan desimal. Misalnya gini. B itu adalah np titik array. Nah, di sini yang tadinya koma, kalau untuk desimal kita menggunakan titik. Misalkan 1,5, 1,3, kemudian 1,6. Maka di sini menggunakan titik ya. 6, kemudian 1,9 misalnya seperti itu. Oke, ini kita tinggal tampilkan saja B di sini ya. Hasilnya seperti apa? Jalankan aja. Ini adalah B ya, berupa vektor, bilangannya adalah desimal atau pecahan. Berikutnya di dalam NumPy ini juga memiliki sesuatu hal yang unik yang sebenarnya tipenya itu juga sama array, tapi dalam bentuk vektor. Data-datanya dalam bentuk vektor dalam suatu rentang tertentu atau biasa disebut dengan range atau rentang ya. Misalnya sini saya tambahkan data vektor berupa rentang atau range ya. Oke. Caranya bagaimana? Di sini di dalam NumPy atau yang tadi sudah diwakili oleh np, di sini kita tuliskan seperti ini, np titik, di sini ada range, ini ya, range di sini dimulai ada namanya start, stop, dan step. Ada 3 bagian. Yang pertama dimulainya misalnya kita mulai dari 1, kemudian sampai dengan stopnya misalnya kita bikin 20, kemudian step. Nah, step ini adalah langkahnya. Misalnya langkahnya kita bikin 5. Jadi nanti isinya adalah 1, 6, dan seterusnya sampai maksimal 20. Oke, sekarang kita tampilkan bagaimana dengan C ini. Cukup kita ganti C, kemudian coba kita jalankan. Ya, ini 1, 6, 11, 16. Ini ya, selesai. Ini
contoh dari vektor dengan menggunakan range. Oh ya, range di sini sebenarnya di Python sendiri juga sudah ada range, tetapi memiliki arti atau makna yang berbeda dengan range yang ada di NumPy, ya. NumPy. Nah, di sini kita menggunakan range yang dari NumPy. Untuk rentang sendiri atau range ini kita bisa menggunakan tidak hanya langkahnya itu bilangan bulat. Misalkan kita ingin langkahnya setengah, apakah boleh? Apakah bisa? Kita coba saja. Misalnya kita beri 0,5, 0,5. Kita tampilkan C, ya. Coba jalankan. Nah, ini panjang sekali. Hasilnya sebanyak berapa? 40 data, ya. Ini vektornya berupa seperti ini. Jadi boleh step itu tidak harus bilangan bulat, boleh bilangan pecahan. Saya kembalikan. Ini misalnya rentangnya 2. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini ya. Kembali lagi. Nah, kalau range ini kita akan memberikan rentang atau memberikan data berupa rentang. Di dalam NumPy ini juga ada hal yang unik, yaitu ada berapa banyak berdasarkan langkah atau dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan bagian-bagian yang ingin kita buat. Misalnya kita memiliki 20 data awal berasal dari angka 1 terakhir sampai angka 20, tapi akan kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, di sini ada istilahnya yaitu line space, ya, line space. D misalnya, di sini kita gunakan np titik line space, ya, pakainya ini. Kemudian startnya kita mulai dari 1, kemudian berakhirnya 20. Misalnya kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, ini biasanya kalau di dalam fungsi-fungsi statistik digunakan untuk kuartil, ya, kuartil pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, line space kita coba tampilkan D, ya. Kita jalankan. Nah, ini ya. Kenapa 1 sampai 20 dibagi menjadi 4, 1, 7, sekian, 13, sekian, 20. Nah, ini kalau kita lihat, ini memang pembagiannya menjadi 1, kemudian ada ini menjadi 4 bagian yang adil, yang seimbang, seperti itu. Berikutnya, setelah kita membuat sebuah vektor, kita akan coba membuat array multidimensi atau biasa disebut dengan matrik, ya. Nah, array multidimensi atau disebut dengan matrik. Matrik sendiri sebenarnya ada ordo istilahnya, ya, ordo 3x3, 2x3 misalnya seperti itu dan seterusnya. Nah, di sini vektor itu sebenarnya juga berupa matrik, tetapi matrik berapa, berapa. Ini contohnya. Ya, hanya saja di sini nanti kita akan membuat matrik di sini. Caranya sama seperti array seperti ini, tetapi bedanya nanti setiap bagian-bagian yang ada di sini itu kita pisahkan dengan menggunakan kurung, ya. Kita contohkan, saya akan copy saja ini. Kemudian seperti ini. Biasanya kan kita menuliskannya kan seperti ini, ya. Nah, di sini nanti akan kita bagi dalam kurung, kemudian koma, kurung, koma, kurung. Nah, ini berarti ordo 3. Kemudian datanya kita isi, misalnya 1,2,3. Misalnya di sini kita tambah lagi 4, 5, 6. Kemudian 7, 8, 9. Nah, ini kita ganti bukan B, misalnya E. Kita tampilkan E. Seperti apa hasilnya? Ya, kita lihat ini adalah matrik 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini adalah perintahnya. Berikutnya, untuk matrik-matrik contoh yang lain, misalnya kita akan membuat matrik 0, kemudian matrik yang isinya di dalamnya itu adalah angka 1 semua. Nah, di situ di dalam NumPy itu juga menyediakan yang tinggal kita pakai,
yang sudah terbiasa dengan menggunakan MATLAB misalnya ya, itu ada namanya misalkan matrik 0 itu zeros gitu. Kalau matrik yang isinya itu angka 1 semua, nanti ada ones gitu ya. Nah, di sini di NumPy juga akan muncul seperti itu. Saya contohkan misalkan di sini adalah F. Nah, di sini saya tidak menggunakan array tapi menggunakan misalnya angka 0, zeros. Nah, ini zeros. Nah, zeros di sini kita tentukan ukurannya. Kalau di sini adalah contohnya adalah dimensi 3 kali 3 atau ordo 33. Misalnya zeros ini kita juga menggunakan 3. Nah, cukup kita gunakan misalkan 3,3. Zeros 3,3 kita print F. Nah, ini biasanya matrik 0, 0 ini akan digunakan sebagai cadangan temporer gitu ya, umpan agar semuanya nilainya 0, kemudian nanti ada pertambahan dan seterusnya, atau istilahnya matrik yang memang didesain semuanya nilainya 0, ketika nanti akan dioperasikan akan berubah gitu ya, berubah dengan suatu aturan main ya. Coba kita tampilkan. Oh iya, interpret 3 tidak muncul ya, ini berarti kurang kurungnya. Oke, kita jalankan ya, ini ya kurang kurungnya tadi ya. Jadi perhatikan zeros seperti ini. Apakah bisa untuk yang zeros itu yang 0,00 ini, misalnya kita bikin 5,5 ya, 5 misalnya, 5 kita jalankan lagi, bisa ya. Ini 5 mendatar, 5 vertikal ya. Berikutnya selain zeros di sini juga ada ones ya, yang nilainya 1 semua. Misalnya ini G sama dengan NP titik ones. Nah, ini ones kita pilih, sama caranya misalnya 5,5 ya. Kita tampilkan G, kita jalankan. Jadi nilainya semuanya 1 di sini. Oke, selanjutnya untuk operasi matrik ini lumayan banyak ya. Kita akan membahas yang dasar-dasar dulu. Misalnya ini kita sudah bisa matrik 0, matrik yang isinya 1. Bagaimana dengan matrik identitas? Kita bisa mengenal matrik identitas itu misalnya gini. Nanti ada namanya matrik identitas identity ini ya. Kita klik, sama caranya. Kemudian kita tuliskan di sini misalnya 5,5. Oh ya, matrik identitas itu apa? Matrik identitas itu adalah matrik yang garis miringnya ini nanti di sini ini adalah 1 semua, sedangkan yang lainnya 0 gitu ya. Coba kita tampilkan print H, jalankan. NP identity 5,5. Oh, kenapa ada error di sini ya? Ya, matrik identitas ya. Identitas misalnya H sama dengan NP titik identity. Nah, ciri dari matrik identitas ini sebenarnya adalah matrik yang dimensinya itu antara kolom dan barisnya itu sama. Jadi di sini menuliskannya misalkan 5,5, kita cukup menuliskan di sini adalah 5. Gitu ya. Coba kita tampilkan H. Ya, ini ya. Ini adalah matrik identitas. Dimana kalau kita lihat di sini satunya membentuk garis miring seperti ini. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Di sini kita sudah membahas array, di mana array di sini diperuntukkan khusus untuk operasi matematika, terutama di sini adalah operasi vektor dan matrik dengan menggunakan suatu komponen namanya NumPy. Dari awal sudah dijelaskan bagaimana cara instalasinya dan cara penggunaannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.